2 miliar rupiah dalam waktu 1,5 tahun aja. Saya yakin yang menonton video ini tertarik untuk bisnis kebun cabai karena melihat harga di pasaran yang tinggi sekali. Biar tidak clickbait, saya akan share hal-hal yang manis dan juga yang pahit-pahitnya dari bisnis kebun cabai. Sebelumnya selamat datang di Fresh Ingredients. Di channel ini saya biasanya membuat video masak, urban farming, terus ada vlog juga. Namun belakangan ini saya lagi sibuk di channel saya yang baru yaitu Stop Motion Gundam. Namun kali ini saya akan share pengalaman pribadi saya tentang bisnis kebun cabai. Pertama-tama mari kita bahas yang manis-manisnya dulu. Apakah benar potensi panen cabai bisa mencapai 10 hingga 20 ton per hektar? Jawabannya adalah benar. 10 ton sama dengan 10.000 kg. Dan harga cabai jika lagi bagus-bagus ya bisa mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogramnya. Kita ambil harga Rp100.000 aja per kilogram. 10.000 kilogram dikali Rp100.000 sama dengan 1 miliar rupiah. Dalam waktu 1,5 tahun, cabai bisa melewati 2 kali masa tanam. Jadi 1 miliar rupiah dikali 2 kali masa tanam sama dengan 2 miliar rupiah dalam waktu 1,5 tahun aja. Agar saya tidak dianggap asal bunyi, untuk data harga cabainya, ya dari pengalaman saya sendiri beli cabai di pasar pas lagi harganya mahal bisa mencapai Rp100.000. Dan data potensi panen yang saya pakai berasal dari website resmi salah satu brand benih yang besar, namanya Cap Panah Merah. Di website mereka ada panduan cara menanam secara lengkap, dari persiapan lahan, penyemaian, pemupukan susulan, beserta hari kapan harus diberikan pupuknya. Ada juga pengendalian hama dan lain-lain. Jadi apakah menanam cabai itu mudah? Well, sebenarnya mudah. Karena cabai itu komoditas utama di Indonesia. Jadi penelitiannya sudah banyak banget. Dan saya yakin panduan yang diberikan di website-website sudah terjamin kredibilitasnya. Sekarang mari kita bahas yang pahit-pahitnya. Pertama, hama di pohon cabai itu banyak, pakai banget. Jika musim kemarau, hama utamanya adalah tungau dan kutu daun. Jika musim hujan, hama utamanya adalah jamur dan lalat buah. Belum lagi ada Gemini virus yang membuat pohon cabai menjadi kerdil dan tidak bisa besar. Solusi mengatasi penyakit Gemini virus ini adalah pohon yang terkena virusnya harus langsung dicabut dan dibuang. Cara mengatasi hama tungau, kutu daun, dan lalat buah dengan disemprotkan insektisida. Karena hama ini mudah sekali menyebar, oleh sebab itu harus satu kebun disemprot semua, bukan hanya tanaman yang terkena hamanya aja. Penyemprotan bisa seminggu 2 kali untuk membunuh hama dan pencegahan. Jenis insektisida yang digunakan minimal menggunakan 2 merek yang berbeda yang memiliki bahan aktif juga berbeda. Tujuannya agar hama tidak kebal terhadap satu jenis bahan aktif. Coba bayangkan kalian punya kebun seluas 1 hektar, berapa banyak insektisida yang harus kalian beli? Tentu kosnya bakal tinggi sekali. Di sini saya belum bahas efek samping penggunaan insektisida yang berlebihan ya. Itu kapan-kapan aja kita bahas ya. Ini kita bahas kosnya aja. Balik lagi ke hama dari pohon cabai. Untuk mengatasi hama jamur tentu bisa menggunakan fungisida. Caranya disemprotkan aja bisa seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Atau bisa juga menggunakan plastik mulsa. Cara ini lumayan untuk mengurangi jamur di musim hujan. Tapi plastik mulsa itu harganya lumayan mahal, apalagi jika 1 hektar kebun diberi plastik mulsa semuanya. Dan apabila kalian memelihara anjing atau binatang lainnya yang dibiarkan berkeliaran bebas, ya berdasarkan pengalaman sebulan udah hancur itu plastik mulsanya.
Sekarang kita andaikan aja nih, kalian bisa mengatasi semua masalah di atas. Pohonnya bagus, tidak ada hama, dan sudah mendekati masa panen. FYI, for your information, panen cabai itu tidak serentak langsung banyak. Biasanya sedikit demi sedikit, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan jumlah panen pertama itu biasanya tidak terlalu banyak. Saya pernah memulai bisnis kebun cabai skala kecil, sekitar 3.000 pohon cabai. Panen pertama saya itu tidak sampai 1 kilogram. Dan seperti yang kita tahu, harga cabai paling tinggi di pasaran itu tidak bertahan lama. Mungkin sekitar 2 hingga 4 minggu aja. Oleh sebab itu, untuk bisa menentukan panen raya kita bertepatan dengan harga cabai pas lagi paling tinggi-tingginya, itu susah, nggak gampang. Meskipun kita bisa aja menghitung mundur masa tanam cabainya. Contohnya, jika kita mau panen di akhir Desember, kita bisa mulai menanam di bulan Agustus. Tapi kita tetap tidak bisa menebak kapan harga cabai paling tinggi-tingginya. Sekarang saya mau berandai-andai lagi. Kita andaikan aja nih, kebun cabai kalian panennya berlimpah hingga berton-ton dan semuanya bagus, tidak ada hama, bagus, perfect pokoknya. Kemudian harga di pasar juga lagi bagus-bagusnya. Cuan banget nih. Sekarang saya tanya, emang jualnya gampang? Kalau masih skala puluhan hingga ratusan kilogram itu masih gampang. Kalian bisa incer jual langsung ke tetangga, teman, keluarga, tukang sayur, atau ke rumah makan, restoran, dan lain-lain. Kalau hasil panennya udah sampai berton-ton, mau gak mau kita harus jual ke tengkulak biar cabainya cepat terjual dan tidak keburu busuk. Dan tentu saja tengkulak juga mau untung. Pasti harga jualnya lebih rendah dari harga pasaran. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, worth it gak sih?